Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi ukuran pemusatan data untuk data kelompok. Belum itu, kita harus tahu apa itu data kelompok. Data kelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Contohnya adalah seperti ini. Lalu bagaimana cara kita menentukan mean data kelompok tersebut? Kita bisa menentukan mean atau rata-rata data kelompok tersebut dengan menggunakan rumusan rata-rata sama dengan jumlah FI atau frekuensi data ke I dikalikan dengan XI atau titik tengah data ke I dibagi dengan jumlah frekuensi. Agar lebih memahami bagaimana cara kita menentukan mean atau rata-ratanya, kan saya sajikan contoh sebagai berikut. Jadi yang pertama yang harus kita tentukan, kita harus menentukan jumlah frekuensinya dulu. Jumlah frekuensi didapat dari apa? Didapat dari frekuensi yang pertama ini 3 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 7 sama dengan jumlahnya itu 30. Yang berikutnya kita tentukan titik tengah data pada interval ke I-nya itu. Titik tengah pada kelas interval itu yang mana? Kita ambil kelas yang pertama yaitu 1 sampai 3. Berarti titik tengahnya kita ambil kelas interval setelah 1, 2, kemudian 3. Nah, titik tengahnya mana? Titik tengahnya adalah angka 2, berarti XI-nya adalah 2. Kemudian titik tengah yang kedua, kelasnya 4, 5, sampai 6. Berarti XI yang kedua yaitu 5. Yang ketiga, ini sudah tahu gampang ya, 7, 8, 9. Berarti tengahnya adalah 8. Kemudian yang terakhir, yang kelas keempat, 10, 11, 12. Berarti titik tengahnya adalah 11. Yang berikutnya adalah kita mengalihkan frekuensi ke I dikalikan dengan titik tengah ke I. Frekuensi pada kelas interval yang pertama dikalikan dengan titik tengah pada kelas interval yang pertama juga. Berarti 3 dikalikan 2 sama dengan 6. 9 kalikan 5 sama dengan 45. 11 dikalikan 8 sama dengan 88. 7 dikalikan 11 sama dengan 77. Nah, ini adalah frekuensi ke I dikalikan data ke I. Kemudian di sini kita jumlahkan sama dengan 216. Sehingga rata-rata dari data kelompok ini adalah jumlah frekuensi ke I dikalikan data ke I dibagi dengan jumlah frekuensi. Masing-masing ini sudah ada ya. Jumlah frekuensi dikalikan data ke I adalah 216 dibagi jumlah frekuensinya 30. Sama dengan 7,2. Jadi rata-ratanya adalah 7,2. Yang berikutnya adalah median data kelompok. Bagaimana cara kita menentukan median data kelompok? Kita bisa menggunakan rumusan sebagai berikut. Jadi cara menentukan mediannya itu sama dengan TB atau tepi bawah ditambah dengan jumlah frekuensi dibagi 2 dikurangi dengan FK. K adalah frekuensi kumulatif sebelum median sementaranya, dibagi dengan FMS adalah frekuensi median sementara itu, dikalikan dengan panjang kelasnya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi dalam menentukan mediannya, yang pertama harus kita kerjakan menentukan jumlah frekuensinya dulu. Jumlah frekuensinya sama dengan didapat dari 3 tambah 9 ditambah 11 ditambah 7 sama dengan 30. Yang berikutnya kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif didapat dari frekuensi pertama ditambah dengan frekuensi berikutnya. Jadi ini frekuensi pertamanya sama 3. Yang di sini frekuensi pertamanya adalah 3 ditambah 9.
sama dengan 12. 12 ditambah 11, 23. 23 tambah 7, 30. Nah, untuk mengecek apakah benar frekuensi kumulatifnya itu, kita bisa melihat jumlah frekuensi di sini, 30. Jika sama, maka benar frekuensi kumulatifnya. Yang berikutnya, kita tentukan letak median sementaranya. Bagaimana cara menentukan letak median sementaranya? Dengan cara jumlah frekuensi dibagi 2. Jumlah frekuensinya adalah 30 dibagi 2. Sama dengan 15. Angka 15 ini ada di mana pada frekuensi kumulatif? Ada di angka ini. Maka ini adalah median sementaranya. Yang berikutnya kita tentukan tepi bawahnya. 3, 6, 9, 12 ini disebut dengan batas bawah. 1, 4, 7, 10 ini disebut dengan batas atas. Jadi tepi bawah didapat dari batas atas dikurangi 0,5. Batas atasnya adalah pada median sementara itu 7 ini. Dikurangi dengan 0,5 sama dengan 6,5. Yang berikutnya kita tentukan panjang kelasnya. Panjang kelas didapat dari kelas interval antara 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ada berapa angkanya? Ada 3. Maka I-nya itu sama dengan 3. Yang berikutnya kita bisa menentukan mediannya. Jadi median sama dengan tepi bawah ditambah dengan jumlah frekuensi bagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum median sementaranya dibagi dengan frekuensi median sementara dikalikan dengan panjang kelas. Tepi bawahnya sudah ada 6,5 ditambah dengan jumlah frekuensi dibagi 2 itu sudah ada, hasilnya adalah 15 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum median sementara. Berarti sebelum ini berapa? 12. Frekuensi median sementaranya. Nah, berapa? 11 dikalikan I-nya mana? I-nya adalah 3. Sama dengan 6,5 ditambah dengan 3 dibagi 11 dikalikan 3. Sama dengan 6,5 ditambah 9 per 11. Kita rubah 9 dibagi 11 ini menjadi desimal. 6,5 ditambah 0,818 sekian-sekian. Kita bulatkan. 6,5 ditambah 0,82. Hasilnya adalah 7,32. Untuk modus data kelompok bisa kita tentukan dengan cara seperti ini. Yaitu tepi bawah ditambah dengan D1 atau selisih frekuensi median sementara dengan sebelumnya dibagi dengan D1 ditambah dengan D2 atau selisih frekuensi median sementara dengan setelahnya dikalikan dengan panjang kelas. Saya akan menggunakan contoh yang sama. Jadi dalam menentukan modus data kelompok, yang pertama kita tentukan adalah yaitu jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 30. Yang berikutnya, kita tentukan frekuensi kumulatifnya untuk menentukan median sementara. Di sini 3, 3 tambah 9, 12, 12 tambah 11, 23, 23 tambah 7, 30. Yang berikutnya, kita tentukan median sementaranya. Median sementara didapat dengan cara menentukan letaknya dulu. Dengan cara
jumlah frekuensi dibagi 2. Jumlah frekuensinya 30 bagi 2 sama dengan 15. Nah, kita sudah tahu bahwa di sini adalah median sementaranya. Yang berikutnya adalah tepi bawah. Tepi bawah didapat dari batas atas dikurangi 0,5. Batas atas pada median sementaranya adalah 7. Dikurangi 0,5 sama dengan 6,5. Yang berikutnya adalah I. I-nya sudah kita ketahui adalah 3. Yang berikutnya adalah D1. D1 adalah selisih frekuensi median sementara dengan sebelumnya. Berarti median sementaranya kan 11. Dengan sebelumnya 11 berapa? 9. Berapa selisihnya? Jadi 11 dikurangi 9 sama dengan 2. Jadi D1-nya 2. D2-nya adalah selisih frekuensi median sementara. Median sementaranya adalah 11. Dengan setelahnya. Berarti selisih frekuensi 11 dengan setelahnya yaitu 7. Berarti 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Nah, yang berikutnya kita bisa menentukan modus data kelompoknya dengan cara tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 plus D2 dikalikan dengan I. Tepi bawahnya 6,5 ditambah D1-nya 2, D1-nya 2 ditambah dengan D2-nya adalah 4. I-nya adalah 3. Jadi 6,5 ditambah dengan 2 kali 3, 6. 2 tambah 4, 6. 6,5 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1. 6,5 ditambah 1 sama dengan 7,5. Jadi modusnya adalah 7,5. Jadi seperti itu cara kita menentukan mean, median, dan modus dari data kelompok. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.